Maximo Kiles mencatatkan all-time lap record dengan torehan waktu 2 menit 13,75 detik. Sebuah parameter presisi baru telah ditetapkan di Austin, Texas. Tidak ada ruang untuk kesalahan, hanya kalkulasi absolut yang berbicara di lintasan kota. Mari kita bedah datanya secara elegan, membedah sektor demi sektor untuk melihat dinamika kecepatan kelas Moto3 tahun ini. Dan Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi Q2 di posisi 14. Seperti apa catatan waktunya dan sektor time-nya? Yuk kita amati manuver krusial pembalap kebanggaan kita juga. Segmen 1. Analisis sektor lap time, dan konsistensi race pace. Kita masuk dulu ke kondisi trek dan cuaca di kota. Sesi praktis ini berlangsung dalam kondisi yang sangat ideal untuk ekstraksi performa maksimal. Kondisi sirkuit sepanjang 5,513 km ini dipastikan kering atau dry condition. Suhu udara berada di angka yang stabil yakni 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 50%. Sementara itu temperatur aspal atau groundnya menyentuh angka 42 derajat Celcius. Temperatur aspal di rentang 40-an derajat Celcius ini memberikan jendela suhu working range yang sempurna bagi kompon ban Moto3. Kondisi ini memungkinkan traksi mekanis beroperasi optimal, baik saat pembalap melakukan hard braking maupun menjaga momentum di sirkuit teknikal ini. Langsung kita soroti highlight Maximo Kiles dan laporan lap time-nya. Fokus utama pada sesi praktis ini tertuju pada Maximo Kiles dari CF Moto Gaufiota Aspar Team. Ia tidak hanya memimpin catatan waktu, tetapi juga secara meyakinkan mengamankan all-time lap record Moto3 untuk tahun 2026 di sirkuit kota ini dengan catatan waktu 2 menit 13,757 detik. Waktu luar biasa ini berhasil ia bubukan di atas motor KTM pada lap ke-12. Kecepatan puncaknya pada catatan klasifikasi menyentuh 233,8 km per jam. Jika kita melakukan bedah sektor time dari rekor putaran tersebut, eksekusinya terlihat sangat rapi dan konsisten. Kiles mencatatkan waktu 37,514 detik di sektor 1 dan 32,526 detik di sektor kedua. Kemudian ia menyelesaikan area teknikal sektor 3 dengan waktu 38,185 detik dan menutup sektor 4 secara impresif di angka 25,532 detik. Dari data ini terlihat bagaimana ia meminimalisir time drop di setiap area lintasan. Meskipun kita melihat beberapa kali, Maximo Kiles terus-menerus untuk nge-push dan sampai berada di batas limitnya atau setiap putarannya. Seluruh deretan 28 pembalap Moto3 terus berusaha memacu limit mesin mereka dalam mengejar ideal lap time. Namun ritme race pace Kiles saat ini masih menjadi anomali yang tak tersentuh di grid pedok saat ini. Langsung kita masuk ke poin highlight rider Indonesia, Veda Pratama. Bergeser ke garasi Honda Tim Asia, Veda Pratama menunjukkan kedewasaan analitik di atas lintasan. Veda mencatatkan waktu terbaik 2 menit 14,484 detik, yang langsung menempatkannya di posisi ke-14 secara keseluruhan. Keputusan strategisnya terbukti akurat karena waktu tercepat ini ia peroleh pada lap ke-5 dari total 13 putaran yang ia lakukan. Selisih waktunya dengan pimpinan sesi hanya berada di kisaran 0,727 detik. Dari segi performa mesin, motor Honda yang ditungganginya mencatatkan kecepatan puncak 236,5 km per jam. Hal ini membuktikan bahwa racikan motornya kompetitif untuk bertarung di zona akselerasi lintasan lurus. Yang paling fundamental, finish di posisi ke-14 ini merupakan posisi batas aman atau cut-off yang mengantarkan Veda langsung mendapatkan jatah tiket ke sesi kualifikasi 2 atau Q2. Kemampuannya memeras waktu di lap-lap awal memastikan alokasi bannya aman untuk sesi perebutan pole position nanti. Segmen 2. Kesimpulan rasional hari Jumat, komparisi FP1 dan praktis.
Mari kita tarik kesimpulan rasional dari dinamika hari pertama di sirkuit Austin, Texas, kota ini. Jika kita membedah transisi dari sesi Free Practice 1 FP1 menuju sesi Practice, terlihat jelas adanya evolusi sirkuit dan adaptasi fundamental dari para pembalap, yang bermuara pada peningkatan pace secara masif. Berikut adalah kesimpulan berbasis data dari hari Jumat ini. Evolusi temperatur dan traksi. Kondisi lintasan mengalami perubahan drastis yang menguntungkan. Pada sesi Free Practice 1, suhu aspal atau ground terukur cukup dingin di angka 24 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 72%. Namun saat sesi praktis bergulir, suhu lintasan melonjak optimal ke angka 42 derajat Celcius dengan kelembaban yang turun menjadi 50%. Kenaikan suhu lintasan ini memberikan gigitan traksi atau mechanical grip yang jauh lebih superior pada ban. Lalu kemudian ledakan rekor waktu. Kondisi aspal yang ideal langsung dieksploitasi dengan sempurna oleh grid Moto3. Jika di FP1, Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo memimpin dengan catatan 2 menit 14,209 detik, sesi praktis menghadirkan lonjakan limit performa di mana Max Kiles memecahkan all-time lap record dengan torehan waktu 2 menit 13,757 detik. Ini membuktikan bahwa setup motor telah menemukan jendela performa yang tepat untuk kualifikasi esok hari. Di poin selanjutnya kemudian ada peningkatan top speed yang ekstrim. Dari sisi aerodinamika dan ekstraksi tenaga mesin, lintasan lurus kota menjadi arena pembuktian lonjakan kecepatan. Pada sesi FP1, Adrian Churches memimpin top speed dengan 233,8 km per jam. Limit ini kemudian dihancurkan pada sesi praktis oleh Eddie O'Shea Honda yang mencatatkan kecepatan puncak luar biasa di angka 238,6 km per jam. Lalu kemudian ada poin terakhir dari progresi logis Veda Pratama. Evaluasi rasional harus kita berikan pada kurva adaptasi Veda Pratama. Pada sesi FP1, Veda menempati posisi ke-15 dengan waktu 2 menit 15,953 detik. Dan kecepatan puncaknya 233,3 km per jam. Di sesi penentuan praktis, ia mengeksekusi telemetri data dengan cerdas untuk memangkas waktu nyaris 1,5 detik menjadi 2 menit 14,484 detik. Kecepatan puncaknya pun naik secara signifikan menjadi 236,5 km per jam. Peningkatan waktu yang presisi ini cukup untuk mengamankan posisi ke-14, mengunci akses langsung secara rasional menuju sesi Q2 hari esok. Kesimpulan akhirnya, hari Jumat di Austin menunjukkan bagaimana adaptasi setup dari aspal dingin ke aspal panas dieksekusi tanpa celah oleh para pembalap. Grid Moto3 tahun ini jelas memiliki baseline motor yang jauh lebih kencang, dan pertarungan sesungguhnya untuk mengukir sejarah di kualifikasi baru saja dimulai. See you in the next video.